Baik, kita langsung masuk saja sekarang ke sharing session bersama dengan Mas Arbo, grafik industri. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada Mas Faldi sebagai moderator. Halo Mas Faldi. Halo Mbak Eva, terima kasih. Apa kabar Mbak Eva? Oke, Alhamdulillah baik Mas Faldi. Oke, teman-teman masyarakat kreatif, jadi yang mau punya pertanyaan tadi bisa langsung ya ke chat Zoom-nya dan sampai akhir sesi jangan meninggalkan Zoom, kita juga nanti ada foto sesi bareng gitu ya. Oke, selanjutnya untuk live session ini akan dipegang oleh Mas Faldi sebagai moderator. Dipersilahkan untuk Mas Faldi. Ya, terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Faldi. Saya akan menjadi moderator kali ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mungkin akan dibacakan oleh saya atau bisa langsung sama Mas Arbo ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ke webinar kali ini, ke sharing session tentang motion graphic industry. Mudah-mudahan memang ini saya lihat sih peserta-peserta dari yang webinar-webinar sebelumnya. Jadi kalian mengikuti dari awal sampai nanti 2 minggu lagi itu juga akan ada webinar lanjutan, yaitu membahas tentang NFT. Cuma nanti detailnya akan di akhir acara ya. Jadi stay tune. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi sharing session, saya akan menjelaskan dulu lebih ke latar belakang lah motion graphic itu seperti apa ya. Oke, mungkin sebelumnya tentang motion graphic ini memang sangat berkembang ya di dunia industri, terutama di industri kreatif karena memang lihat dari sosial media dan brand-brand yang besar yang mungkin tadinya kebanyakan minta desain itu hanya still ya atau tidak bergerak. Nah sekarang banyak lambat laun mulai untuk menjadi yang bergerak atau yang berupa video gitu yang tadinya still image. Nah karena kebutuhan industri yang sangat pesat ini, jadi kita juga memang harus mempunyai soft skill ya, terutama soft skill tentang motion graphic ini. Jadi mungkin kalian yang mengikuti sharing session ini sudah punya basic mengenai graphic design. Nah saatnya kalian untuk upgrade untuk menjadi seorang motion grapher. Jadi ada tambahan skill-skill baru yang mungkin nanti akan dapat berguna di industri yang kalian saat ini sedang tekuni. Oke, nah tentunya juga sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin saya akan lebih mau pengen tahu nih tentang latar belakang Mas Arbo nih sebelum menjadi motion grapher tuh seperti apa ya? Karena yang kita tahu kan rata-rata ya maksudnya motion grapher biasanya itu lulusan seorang di kafe atau S1 yang berhubungan dengan dunia desain. Nah, cuman yang menarik dari Mas Arbo ini S1-nya adalah tidak ada hubungannya sama sekali soal desain gitu. Jadi Mas Arbo mungkin udah bisa ada di room. Ya udah Mas Faldi. Ya, jadi memang dari mungkin buat teman-teman kalian juga yang tadinya bukan jurusan desain juga jadi jangan berkecil hati bahwa semua orang bisa mempelajari desain, semua orang bisa masuk ke dunia motion terutama juga. Jadi ini terbuka untuk apapun ya. Boleh Mas Arbo mungkin sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu dulu sejarah Mas Arbo sebelum menjadi seorang motion grapher dan mentor di Hello Motion Academy. Monggo boleh diceritain dulu Mas. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ya jadi menjawab pertanyaan Mas Faldi ya. Jadi sebelumnya saya jadi motion graphic designer dan juga jadi mentor di Hello Motion Academy. Nah ya, profesi saya itu atau sekolah saya dulu deh cerita. Saya sekolah di jurusan manajemen keuangan dan perbankan di Perbanas ya. Jadi ya tentunya setelah lulus dari sana saya masuk di dunia perbankan. Nah kenapa saya kok dari perbankan langsung lari ke motion graphic ya? Ya karena passion saya memang sebenarnya di seni. Cuman di tahun itu sekolah seni juga jarang. Kedua, ya pola pikir orang tua kebanyakan ya melihat seniman itu
mau jadi apa ya kan, masa depannya seperti apa. Terus ya ayah sama ibu saya juga bankir ya dari Bank Indonesia. Ya udah, jadi ngebentuk anaknya supaya ngelanjutin jadi bankir juga. Nah, setelah lulus ya udah, setelah lulus saya kerja di bank. Yang pertama di HSBC ya 3 tahun. Terus yang kedua itu di Amex selama 6 bulan. Nah, setelah di Amex saya udah punya penghasilan, akhirnya ngejar passion saya. Dan alhamdulillah waktu itu ada beberapa course ya. Saya lihat Hello Motion yang paling baik waktu itu untuk silabusnya dan tim pengajarnya. Jadi saya milih Hello Motion waktu itu. Begitu Mas Waldi. Berarti Mas Abon tadi sebelum jadi mentor jadi murid ya? Iya, betul. Jadi murid juga, mulai dari nol juga ya Mas Waldi ya. Jadi memang semuanya dimulai dari awal lagi. Kemudian ya terjun bebas ya dari dunia perbankan, nggak ada urusannya tuh sama seni kan. Ya udah, jadi belajar dari nol, kemudian ya belajar dari teman-teman juga gitu. Ya, oke, menarik banget ya memang cerita latar belakang dari Mas Abon sebelum jadi mentor, terus sebelum menjadi memang ini sangat terbuka ya, seperti yang saya udah ngomongin tadi. Jadi background apapun yang memang kalau kalian punya passion, punya keinginan untuk belajar terus, itu pasti bisa ya. Oke, mungkin ini langsung ke lanjut pertanyaan pertama kali ya, karena aku sudah nyiapin beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan aku ucapkan, cuman kita juga memang membuka pertanyaan buat peserta yang nanti ingin nanya lebih langsung, lebih lanjut dengan Mas Arbo, bisa open cam, bisa open mic silahkan, atau bisa drop di kolom chat, nanti bisa saya bicarakan, saya ungkapkan. Oke, Mas Arbo, mungkin pertanyaan pertama ini lebih ke proses motion industry itu sekarang seperti apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kalau mengenai proses motion industry itu saya cerita dulu ya. Kalau dulu tuh motion graphic dipakai itu terbatas hanya di dunia pertelevisian atau broadcasting, kemudian iklan dan beberapa event ya menggunakan motion graphic dan juga pertunjukan. Nah, tapi dengan berkembangnya era digital, terutama sosial media ya, platformnya ya berkembang terus. Nah, jadinya kebutuhan motion graphic juga makin meningkat. Dulu perusahaan itu kalau butuh konten yang berkaitan dengan motion graphic itu dia harus menghubungi agensi. Nah, biasanya kan perusahaan itu ada markomnya, perusahaan-perusahaan korporasi atau institusi juga ada markomnya atau PR-nya. Kemudian mereka menghubungin agensi untuk create motion graphic. Tapi sekarang ya tadi ya, karena berkembangnya sosial media, tidak hanya agensi aja atau PH yang memiliki atau yang bisa memproduksi konten motion graphic. Sekarang itu perusahaan-perusahaan banyak meng-hire internal ya, walaupun itu perusahaannya nggak relate dengan kreatif. Misalkan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, kemudian asuransi, kemudian ada juga kalau pemerintah tuh institusi ya Polri, dia meng-hire ya, jadi bikin tim sendiri atau bikin divisi baru lagi untuk meng-create konten motion graphic. Karena apa ya, mungkin kalau perusahaan itu ya kan ada markomnya, trafficnya padat, nah nungguin jadinya lama ya, TikToknya segala macam lama, akhirnya mereka ya hire sendiri. Nah, sama juga kalau institusi itu ya masing-masing divisi, kepala-kepalanya misalkan Kapolda, Polri segala macam ya buat memaparkan programnya, kemudian kegiatannya ya butuh konten motion. Tadi Mas Waldi bilang sekarang kan semuanya awalnya statis, ya sekarang maunya bergerak ya karena sosial media itu. Nah, mungkin saya perlu jelasin juga ya sejarahnya motion graphic itu seperti apa. Saya mungkin bisa share screen Mas Waldi ya. Ya, boleh Mas. Boleh ya. Udah jadi host kan ya? Oke. Udah bisa. Oke, jadi saya share screen. Nah, ini ya. Jadi saya punya beberapa video. Nah, ini menunjukkan bahwa motion graphic itu sudah dibuat tahun 1921 sama seorang pelukis ya. Hans Richter itu pelukis.
Ya, Ini share screen-nya udah belum ya? Soalnya udah ya. muncul cue card kita. Kenapa Mas? Oh iya, sorry. Coba. Ini kayak share screen-nya mungkin belum. Oke. Nah ini, Nah ini, jadi ada di sini ya, Hans Richter, dia pelukis asal Jerman. Nah dia buat short movie eksperimen awalnya seperti ini. Nah dia nggak ada suaranya memang, jadi ya masih kotak-kotak seperti ini, main-mainin shape segala macam. Nah, ini saya cepet-cepetin aja ya, karena lumayan lama durasinya 3 menit. Nah, kemudian ada lagi di tahun 41 ya, Norman McLaren. Nah, ini. Tapi ini lebih ke animasi sih kalau menurut saya ya. Yang awalnya motion graphic. Nah, kemudian tahun 59 Northwest ya. Nah, ini dia. Sorry. Mainin teks-teks seperti ini, sederhana. Nah, itu ya contoh-contohnya. Ya tentunya kalau sekarang kita bilang, ih cuman kayak gitu, enggak ya. Jadi memang dahulu tuh dibuatnya ya susah juga ya, karena analog ya masih. Jadi belum ada After Effect, belum ada. Oke, jadi itu ya, jadi awal mulanya motion graphic dipakai. Nah, terus untuk industrinya itu sendiri, nah ini kebetulan saya dapat data ya. Nah, ini gambaran aja sih buat teman-teman lebih dalam lagi ke motion graphic. Nah, ini ada survei sebuah lembaga pendidikan atau sekolah ya, mereka ngadain survei tentang motion graphic. Nah, ini jadi average age-nya rata-rata motion graphic designer itu umurnya di usia 33 tahun. Tapi bukan berarti kalian nunggu 33 tahun dulu, enggak. Jadi bisa mulai dari umur, kalau di sini datanya dari di bawah 21 tahun ya. Itu ada 2%, kemudian 21 sampai 25 tahun 13%, kemudian 26 sampai 30 itu 29%, 30 sampai 35 24%, 36 sampai 40 itu 15%, kemudian selanjutnya di atas 41 17%. Nah, ini untuk umur. Nah, experience. Nah, ini rata-rata sudah 7 tahun ya. Nah, kalian bisa lihat chartnya, ya itu dia. Jadi 6 sampai 10 tahun itu 40% besarnya. Nah, kemudian software yang digunakan. Nah, ini paling populer untuk motion graphic itu After Effects masih. Kemudian yang kedua Cinema 4D, tentunya itu kalau asetnya berupa 3D. Selanjutnya Illustrator, Photoshop, Premiere itu software pendukung ya untuk membuat aset. Kemudian Premiere Pro buat editing. Kemudian Flash Animate untuk membuat aset yang berupa animasi 2D. Nah, ini mengenai gendernya, kebanyakan masih laki-laki. Berarti ini perempuan potensi sekali ya. Kalau yang perempuan ya untuk menjadi motion graphic designer tuh masih potensi untuk bisa masuk ke industri ini gitu. Jadi nggak pengaruh sih. Nah, ini how many employee does your company? Nah, ini kalau perusahaan-perusahaan ya artinya apa ya, kalau 1 sampai 10 itu sampai 85%, artinya tumbuh ya perusahaan-perusahaan baru
studio animasi atau motion graphic itu tumbuh banyak creator-creator baru. Nah, tapi memang orang yang bekerja tuh tidak banyak, nggak harus kayak yang perusahaan bank yang bergerak di bidang perbankan atau apa ya, asuransi atau dan sebagainya, enggak. Terus how many years has your company been is? Nah, ini namanya usaha ya. Namanya usaha, ya banyak yang baru kan, 0 sampai 5 tahun, 51%. Yang lain ya berarti yang udah established lebih dulu ya. Nah, kemudian untuk salary nih. Nah, ini banyak 75%. Nah, ini di luar negeri ya, tapi bukan di Indonesia. Yang kontrak juga ada, kemudian yang per jamnya berarti freelance ya, kontrak dan per jamnya freelance. Nah, ini full time freelance versus full time salary employment chart. Jadi average yearly income. Nah, ini yang tetap paling banyak adalah full time penghasilannya. Dan tentunya jam kerjanya juga lebih tinggi. Nah, ini tadi nih sempat menyinggung masalah ini ya, sekolah. Sekolah ini yang formal ya maksudnya ya. Jadi ternyata di luar sana itu juga berpendapat sekolah formal itu nggak meningkatkan atau melengkapi kalian dengan pengetahuan yang cukup untuk motion graphic, jadi motion graphic designer. Nah, mereka di sana itu perlu sekolah lagi, ngambil college, ngambil kursus, ngambil sekolah-sekolah online. Nah, jadi kalau universitas itu tidak mensupport kalian benar-benar untuk spesifik di bidang motion graphic gitu. Karena memang kalau sekolah kan lebih general ya. Nah, di Indonesia juga seperti itu ya, pengalaman saya ngajar, saya juga seringkali ngajar itu ya teman-teman dari DKV, dari sekolah seni. Nah, itu tetap masuk ke motion graphic designer. Nah, kelas motion graphic designer kayak Lomotion, habis itu mereka baru apply ya untuk lamar dan alhamdulillah banyak sih yang diterima. Bahkan ada yang lulusan SMA itu bisa terima. Sekarang kalau nggak salah ada teman saya di antaranya awalnya itu dagang baju sablonan di dekat UI sana. Sekarang kemarin ngabarin berapa minggu yang lalu udah di antara dia. Oke, saya lanjutin ya. Nah, jadi ya itu ya, di luar sana juga banyak yang harus ngambil pendidikan lanjutan untuk mendalami motion graphic. Nah, ini. Nah, terus ya dengan begitu increase ya penghasilannya ya. Nah, itu. Nah, ini mengenai perkembangan industri, kalau saya dapat data dari perusahaan riset, nah di perusahaan India ya, nah ini dia berkembang, jadi kalau tahun 2000 dari 2021 sampai 2026 itu nambah 11,5%. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat peta ya, petanya itu high, mid, low, regional growth rate. Nah, di sini yang berwarna merah itu dia low, ya wajar ya low karena memang sudah jadi industri di sana dan polanya sudah berjalan terus. Nah, kemudian ada beberapa wilayah negara itu middle ya, tengah-tengah. Nah, yang Asia nih kalian lihat ya, terutama di Indonesia itu high, growth-nya tinggi, artinya pertumbuhannya sangat tinggi. Itu. Nah, itu gambaran dari saya. Kira-kira Mas Waldi? Ya, itu sangat menjelaskan ya tentang perkembangan dunia motion graphics sih sebenarnya Mas ya. Ya. Jadi memang ini akan terus berkembang ya sampai tadi kelihatan growth itu sampai 2026 kira-kira memang masih terus. Kebetulan yang analisa sampai 2026, tapi saya pernah dapat data juga ngeliat sampai tahun 2033 kalau nggak salah Mas Aldi, terus naik terus. Selama digital ini naik, sosial media ini naik,
itu pasti akan terus naik. Ikut Iya. naik ya pasti. Iya, Selama pasti. sosial media. Betul. Dan regenerasi tentunya kan pasti regenerasi gitu. Iya, oke. Mungkin kita open question boleh kali Mas ya, karena ini kan sebenarnya lebih banyak ke sharing ya, lebih banyak ke open question, jadinya mungkin banyak diskusi sebenarnya antara peserta webinar dengan Mas Abu nantinya ya. Jadi mereka juga bisa ngasih pendapat, silahkan mau ada yang ditanyakan monggo gitu. Coba ya kita pilih dulu, sekarang aku cek ke atas dulu. Ada dari tadi Bondan udah nanya. Mas. Oh dari Zidan. Oh belum masuk ada ya. Tapi dia masuk ya sebentar. Kita next ke ini aja deh. Mas ini cuman ngasih tahu doang, grupnya udah penuh. Oh ini udah ada nih, ada pertanyaan dia. Mas Zidan dari Semarang, apakah ada pedoman khusus nggak dalam pembuatan motion graphic, Mas Arbo? SOP gitu, pedoman ya? Iya, Mas biasa dalam membuat motion graphic itu ada pakemnya nggak sih? Mungkin ada. Nah, kalau pakemnya gini, kalau kita ngerjain motion graphic untuk korporasi, biasanya ada pakemnya. Baik itu dari desain ya. Korporasi itu pasti ngasih, atau dari agensinya yang hire kita ngasih namanya KV, Key Visual. Jadi aset-asetnya kita nggak boleh keluar dari situ. Kemudian untuk motionnya, pergerakannya. Nah, ada perusahaan yang membebaskan kita untuk membuat motion graphic, ada. Tapi ada juga yang memberikan guide khusus motion yang boleh dibuat seperti ini loh. Di luar itu nggak boleh. Ada contohnya Google ya. Saya pernah ngerjain Google waktu itu untuk YouTube. Jadi YouTube ada sebuah event. Nah, kita langsung dari Google pusatnya ngasih guideline. Ini loh motion yang boleh seperti ini batasannya. Jadi sejago apapun kita nggak boleh lewat atau keluar dari guide itu gitu Mas. Jadi memang harus ngikutin key visualnya ya. Betul. Nah jadi kalau mau berkembang teman-teman ya berarti bikin project eksperimen untuk ningkatin ya pengalamannya. Nah, kalau dia seorang idealis misalnya, maksudnya idealis itu lebih ke ya, saya mau bikin project sendiri gitu. Nah, kalau Mas Abung bikin project sendiri gimana tuh? Punya pedoman nggak? Kalau untuk project sendiri ya nggak ada pedoman ya. Kita cari referensi, yaitu buat nambahin skill kita juga, ya pengalaman kita juga, experience tadi ya yang saya maksud. Jadi, kalau kayak gini saya bisa pakai teknik seperti ini. Kalau kayak gini saya pakai efek ini. Kemudian plugin ya tentu kita harus sering coba-coba. Ya. Kalau plugin terbaru. Ya, gitu. Karena kan memang berkembang juga ya, Mas. Toolsnya itu kalau After Effects, saya kebetulan pakai After Effects itu dari CS2. Toolsnya itu berkembang, ya ada tambahan. Kemudian plugin juga berkembang. Kemudian tren dari motion graphic itu juga berkembang. Jadi memang kita nggak boleh stagnan ya, atau rebahan aja ya, terus belajar terus, nggak ada batasan. Berarti itu ya, nggak cuma skill doang, tapi software yang harus diupdate juga ya. Betul, dan juga hardware tentunya ya. Hardware, ya. Oke, benar-benar. Ya, oke. Mungkin lanjut pertanyaan dari sebentar. Bondan pertanyaannya mana ya? Mungkin Mas Bondan, ini agak ke-skip pertanyaannya, atau bisa ini aja. Open cam mungkin bisa Mas Bondan dari Pemalang, atau open mic, silakan mau nanya langsung. Ini kayaknya ada. Pertanyaan paling bawah ternyata, dia udah nanya di atas, cuman ke paling bawah nanya lagi. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara kita memulai membuka jasa motion graphic gitu ya? Pertanyaannya Bondan kan ya? Jadi ini kebaca sama saya Pemalang. Bondan dari Pemalang ya Mas Aldi ya?
betul. Halo Kak, saya sering menemukan bahwa pada kredit motion graphic terdapat banyak orang yang bekerja di balik layar dan memiliki bagian tugas masing-masing seperti illustrator, motion designer, ya sama ya, film-film motion, visual effect juga pasti ada. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membuka jasa motion graphic sedangkan kita seorang diri. Nah, itu sama seperti saya freelance, saya motion graphic. Nah, jadi pertama ya teman-teman harus bikin showreel ya. Karena percuma kalian ngasih CV, saya lulusan A, B, C dengan nilai bla bla bla, yang nggak diliatin karya realnya ya percuma. Jadi bikin showreel dulu. Nah, kalau belum pernah memang dari nol, ya itu tadi dari eksperimen, bikin-bikin. Nah, sekarang apalagi YouTube, internet ya pertama ya. Internet itu udah enak banget. Di eranya saya, masuk itu tahun 2008, 2007 ya. Internet masih dial up. Nah, buat teman-teman sekarang hari ini, itu lebih mudah lagi untuk belajar atau membuat karya. Jadi nggak ada alasan, oh saya nggak bisa. Tinggal browse YouTube yang share tutorial, itu banyak banget. Yang share mengenai showreel mereka juga banyak. Jadi ya teman-teman awalnya bisa niru dulu, cuman dirubah asetnya, warnanya segala macamnya, ya dibuat showreel. Jadi tadi pertanyaan Mas Bondan, yaitu pertama showreel, kemudian yang kedua sering-sering bersosialisasi ya, kalau bahasanya silaturahmi. Sama siapa aja ya, jangan terbatas, jangan cuma sebatas umuran. Ini kalau saya tuh kalau saya mainnya sama seumuran saya, sama umur di atas saya, sama yang di bawah saya. Nah, perkenalkan diri kamu itu sebagai motion graphic designer. Nah, siap-siap tuh, sekarang kan handphone udah enak kan, kalau dulu belum ada Android ya. Dulu masih pakai SMS, nah sekarang WhatsApp, sambil bawa handphone bisa ngasih tunjuk, ini logo bisa bikin ini gitu loh. Oh iya, memang Pak, mungkin tidak pada saat itu kalian terima project, enggak. Cuman perkenalkan aja diri kamu, saya motion graphic designer. Nah, tentunya teman-teman yang potensial ya, maksudnya yang memang juga kreatif juga, atau teman-teman yang bekerja di bidang atau di perusahaan-perusahaan, atau teman-teman seni. Nah, seperti itu, jangan teman-teman yang mabok atau pacaran, jangan yang bikin kalian turun, jangan. Nah, bikin yang istilahnya circle yang positif lah. Nah, itu kalian bisa gitu. Jadi memang selain skill juga networking ya, Mas? Ya, itu penting, networking penting. Dan yang ketiga, itu komunikasi, soft skill ya. Jangan lupa, mau sejago apapun kalian ya, menguasai teknik, tapi kalian nggak bisa berkomunikasi, ya percuma. Misalkan ya, kalian nggak bisa ngomong takut gitu sama orang, kenalan takut, atau diskusi sama orang takut mengutarakan pendapat. Ya udah, ketika ketemu orang kan diam-diaman pasti. Ketemu nggak berani ngobrol gitu kan, iya Mas, cuman jawab gitu, iya Mas, terus terus mau buka omongan apa, jadi nggak ada. Nah, artinya kalian kembangin tuh teknik komunikasi. Yang pertama ya pastinya formal ya, komunikasi formal tuh seperti apa. Kemudian informal. Nah, yang kedua nih, informal. Gambarannya kalau kalian kuasai komunikasi secara formal, kalian itu kalau bertamu hanya sampai di ruang tamu. Tapi kalau informal, kalian bisa masuk ke kamar tidurnya, ke dapur, semuanya bisa masuk. Nah, gimana caranya kamu tingkatin cara komunikasinya informal? Nah, jalin hubungan, membangun emosi ke orang-orang yang ketemu sama kamu. Memang nggak harus semuanya ya. Nggak harus semuanya, yang kira-kira potensial aja itu. Mas Wandi kira-kira. Menguntungkan ya, Mas? Ya, betul. Oke, mau ngingetin ya sebelum ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kalian yang mau membagikan, itu boleh banget membagikan momen webinar kali ini. Dan tentu nanti akan kita kasih saldo e-wallet itu sebesar 50.000 buat yang terbaik, yang paling kreatif lah. Apa tuh mau dibikinin animasi atau motion dari webinar ini? Ya. Oke, ini saya lanjut pertanyaan yang disiapin dulu ya sebelum ke pertanyaan di teman-teman sebentar. Dan pertanyaan yang kedua,
ini mungkin sebenarnya udah diungkapin juga kali ya Mas Ardo ya, bagaimana cara beradaptasi di industri terutama untuk menjadi motion grapher. Itu ada tambahan lagi atau yang tadi sudah dijelaskan? Ya itu tadi ya. Nah ini mungkin saya bisa masuk ke satu poin lagi, mental. Nah mental itu perlu ya teman-teman ya, jangan baperan. Karena apa? Kalau di industri itu pressure-nya kenceng. Terus bisa ngatur emosi itu perlu ya, karena ya kalau contoh ya kita bikin konten buat event itu pressure kenceng, revisi jangan. Nah saya sering nih lihat hal-hal yang menurut saya sih kurang baik ya, kayak mengeluhin revisi. Nah, revisi itu pasti ada teman-teman, cuma kalian harus bedain revisi sama bongkar keseluruhan. Nah kalau revisi itu pasti ada. Nah namanya klien itu kan ya bisa dibilang raja ya, kalau orang banyak ngomong kan raja, ngomong ya ikutin aja. Memang kadang tesnya klien kurang misalkan, nah kita berbenturan tuh sama kita, ya kita nggak ada pilihan teman-teman, ya kita ikutin karena itu eventnya dia, hajatnya dia, ya ikutin aja. Nah terus mengenai mental sesama rekan kerja gitu ya, atau sesama yang ngasih kerjaan ke kita misalkan agensi, pasti mereka nge-push kan, revisi nih, kumpulin bla bla bla, atau sesama rekan kerja, bro ini tugas lu mana? Nah itu kan artinya kita perlu menguasain komunikasi dan juga mental kita harus siap, jangan baperan, terus ngambek, ditegur sedikit marah, ya kalau dibilang jelek ya dibikin lagi, asalkan kalau kita udah bikin sesuai briefnya, ya insya Allah nggak bakalan sih dibilang jelek. Orang ada briefnya kan, ada briefnya segala macam, ya kita udah bikin sesuai apa keinginan mereka gitu. Nah, itu cara komunikasinya juga ya, jangan maksudnya ya dikembangin. Itu Mas Waldi kira-kira. Oke. Ini pertanyaan dari saya udah kejawab, mungkin nanti bisa lagi ya. Ini dari Mas atau Mbak Gias ya, tadi mau open mic katanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Kita lebih seru open mic nih dibanding, jadi ada interaksi lanjut. Boleh open mic atau wajahnya juga boleh kalau mau. Visual. Ya, silakan Mas atau Mbak Gias. Apakah masih ada di sini? Mas, mic-nya nggak bisa di-open. Ya, coba ya. Saya ini dulu. Udah saya ask to unmute, mungkin bisa kah? Halo, bisa Mas? Ya. Oke, mantap. Bisa open cap? Jangan Mas, belum mandi Mas. Oke. Apa Mas Gias? Mas, ini saya ada 3 pertanyaan, boleh? Iya. Mudah-mudahan saya bisa jawab pertanyaan apa Mas? Enggak, saya orang awam kok Mas. Pertanyaannya juga nggak susah-susah banget. Iya. Yang pertama, ini kan motion graphic ya Mas ya? Iya. Gimana ya prospek dalam waktu 3-5 tahun ke depan untuk posisi motion graphic sendiri? Karena kan kita tahu nih ada beberapa posisi pekerjaan yang bakalan nantinya tuh digantiin sama robot Mas. Oh, iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada switch karir Mas, jadi mau masuk ke bidang motion graphic nih, saya harus mulai dari mana ya Mas? Terus sebenarnya apa yang Mas awalnya apa? Saya apa ya Mas, dibilang content planner doang kayaknya sih Mas, tapi nggak bersentuhan sama After Effects, cuma bikin nge-planning aja sih Mas dalam 1 bulan, dalam 1 minggu gitu. Oke, baik. Ada lagi Mas Gias? Ada lagi Mas. Yang terakhir nih, sebenarnya yang ngebedain motion graphic sama animasi itu apa ya Mas? Kan sama-sama bergerak. Gitu. Oh ya. Itu. Siap. Mas. Baik, saya coba jawab ya Mas Gias. Yang pertama mengenai nanti perkembangan ke depannya gimana, soalnya mau diganti sama robot. Ya, kalau menurut saya ya secanggih apapun robot itu dia nggak diberkati yang namanya rasa ya. Benar nggak? Yeah. Artinya dia itu terprogram. Nah, terprogram itu artinya nggak berkembang. Artinya ya kalau buat kotak, ya robotnya yang buat kotak, habis itu melingkar sesuai dengan program yang dibikin. Nah, software itu kan harus yang digerakin manusia, gitu loh. Jadi ya memang tetap kalau kita bicara motion graphic itu kan part dari seni ya. Ya tentu harus mengaitkan dengan
manusia. Jadi kalau menurut saya ya mungkin bisa aja kayak contohnya ya nyetak nih. Kalau dulu bikin flyer ditulis ya manual, terus sekarang berkembangnya jadi mesin cetak. Ya tentu aja bisa berkembang kayak produksi massal gitu kan. Cuman kan itu aja. Nah, kalau misalkan seni melibatkan manusia, ya tentunya melibatkan rasa yang saya rasa sih robot belum bisa ya. Kalaupun ada software, contohnya, ya tetap harus yang setting manusia juga kan. Ya contoh mesin cetak, dulu ya tadi ya saya bilang ya harus ditulis, kemudian sekarang ada mesin cetak. Nah, tapi tetap aja kan ada softwarenya, harus ada yang create itu juga gitu loh. Ya, yang bisa menerjemahkan antara pikiran terus rasa terus apa itu kan saya rasa sih masih manusia ya. Jadi ya ada beberapa yang memang bisa digantikan robot, ada beberapa yang memang belum bisa digantikan robot. Kalau menurut saya itu sih Mas Bias yang pertama. Nah yang kedua switch tadi apa namanya profesi ya? Iya Mas. Mengganti profesi. Ya benar ya pertanyaan mengganti profesi. Iya benar Mas. Saya harus mulai dari mana kalau kalau mulai dari mana? Pertama ya awal bekali dulu dengan skill ya sama cerita kayak saya tadi, saya dari perbankan, saya pengen jadi motion graphic designer, saya pengen jalanin passion saya sebagai seniman ya maksudnya walaupun yang digital ya saya masuk cari sekolah Hello Motion, ya udah saya harus punya skill nih, saya beli komputer, saya beli software, ya udah belajar. Nah artinya apa Mas Gias, persiapkan diri Mas Gias itu ya untuk masuk ke bidang ini, ya itu modal awal Mas Gias. Nantinya setelah itu yang tadi saya udah jabarin sedikit ya komunikasi, kemudian yang lain-lainnya bisa sambil berjalan. Nah tadi yang ketiga apa ya Mas Gias? Saya skip tuh. Yang ketiga itu yang membedakan si motion. Oh iya motion dengan animasi. Nah motion graphic itu sebenarnya genre dari animasi Mas. Jadi nih animasi itu ada macam-macam. Jadi ada animasi, dulu tuh ada namanya traditional animation. Celluloid based. Nah, itu kalau Mas Gias pernah nonton kayak film Mickey Mouse, Popeye, ya itu kan dilukis dulu frame by frame, diwarnain frame by frame, baru di capture lagi dengan mesin ya, yang basisnya kamera sebenarnya, direkam lagi, di capture lagi. Nah, kemudian masuk ke era digital, yaitu berkembang, ada 3D animation, 2D animation, dulunya sih analog. Nah, kemudian digital juga motion graphic kayak gitu tadi itu juga awalnya analog, tapi akhirnya digital ya jadi ada motion graphic, ada After Effects. Nah, baru kemudian ada stop motion. Nah, stop motion tuh harus ada objek fisiknya. Misalkan ya action figure ya, ini misalkan saya punya Batman. Nah, harus ada si Batman-nya. Nggak ada kayak contohnya film Kubo, nah itu kan stop motion, terus kemudian ada yang di painting kayak Loving Vincent, nah itu jadi kalau pertanyaannya motion graphic sama animasi, ya motion graphic tuh masuk dari animasi karena menggerakkan juga kan, menggerakkan objek juga, cuman asetnya beda. Kalau motion graphic itu biasanya aset-aset grafis, ya tadi ada tipografi, kemudian ada logo, kemudian ada foto, nah itu. Begitu Mas, kira-kira. Oke, Mas. Siap. Mas. Udah cukup, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Mas, cukup. Nggak ada diskon ya? Mas. Terima kasih Mas. Apa? Sorry, Mas Gias. Nggak ada diskon. Ada dong. Tadi udah di-infoin kan soal iya. Buat ikutan Mas kita satu alma mater nih kayaknya Mas. Serius Mas Gias? Telkom juga? Saya Telkom. Iya. Angkatan berapa Mas? Saya 2012 masuk ya Mas. Saya keluar Mas baru masuk berarti. Oh iya Mas, siap. Oke Mas Valdi, aku boleh share showreel nggak? Mungkin bisa ngasih gambaran. Boleh. Silakan. Share showreel, jadi teman-teman bisa lihat ya yang motion graphic tuh kayak gimana sih ya ini ya. Nah teman-teman juga ada jelas ya sih ada. Nah ini ya showreel saya yang cuman belum masuk semua sih, ada beberapa belum.
Nah, itu kira-kira sore gambarannya ya, teman-teman ya. Untuk nanti kalau mau lihat lagi bisa di YouTube, channel YouTube saya juga boleh. Silakan. Oke. Boleh di chat Mas, di kolom chat Oh, YouTube. boleh, chat. boleh untuk linknya ya. Baik. Atau mereka mau tag dulu. Oke, sambil lanjut, mungkin ada pertanyaan lagi ya, sebentar. Ada yang resen Mas Zidan Akmal tadi ada pertanyaan yang belum dijawab kan? Atau Mas Zidan belum nanya? Ini ada pertanyaan, berapa lama Mas ketika pindah karir? Mas Andika. Bisa sambil jawab aja. Berapa lama Mas Arbo? Berapa lama Mas ketika pindah karir dan dapat klien pertama? Nggak lama. Jadi awal saya sekolah tuh di Hello Motion 2007 akhir. Sekolah kan 3 bulan, lulus dan dapat sertifikat itu Maret. Langsung dapat sih kalau saya. Karena ya itu saya udah siap sama Syoril ya. Itu ada kalau nggak salah pertama tuh video klipnya Everybody Love Irene. Kemudian ngerjain Nestle sama gitu ya, Nestle nggak lama Gita Gutawa, video klipnya Gita Gutawa Parasit ya. Klien pertama berarti siapa Mas? Apa? Klien apa Mas? Pertama Mas Arbo siapa Mas? Ya itu video klip Everybody Love Irene, Nestle sama apa ya, lupa saya Mas. Ada tuh sama Mas Daeng tuh apa ya? Oh ini Daihatsu Luxio launchingnya Daihatsu Luxio buat Indonesia International Motor Show. Jadi mereka ada acara kan launching di pamerannya tuh. Jadi ada ini Mas like on the wall. Jadi nari di wall tapi belakangnya tuh backgroundnya LED. Nah itu bikin kontennya buat itu. LED langsung ya, sih. Langsung maksudnya ya alhamdulillah. Langsung ikut langsung dapat project waktu itu Mas Agung. Mas siapa nih tadi? Mas Andika. Ya. Oke, Mas Zidan udah resen tadi, udah open cam juga. Silakan Mas. Sebentar, saya spotlight dulu. Oh, udah di spotlight. Waduh, Mas Zidan. Halo Mas Zidan. Halo Mas. Ya, halo. Ya, saya dari Semarang, Mas. Oh iya, Mas Zidan. Kebetulan saya juga sedang kuliah di jurusan broadcasting. Ya. Semester tua lah. Nah, skripsinya itu tentang motion, Mas. Pertanyaan saya yang pertama tadi itu kan soal pedoman, tapi Masnya mungkin lebih ke brief saat itu ya, apa ada klien. Nah, pertanyaan saya itu pedoman yang berisi tentang literatur itu ada gak sih Mas? Maksudnya kalau di desain komunikasi visual kan banyak tuh buku-buku dan lain sebagainya. Kalau untuk motion sendiri itu banyak gak sih Mas? Kalau saya sih motion graphic belum pernah ya Mas nemuin buku untuk pedoman khusus motion graphic. Motion graphic harus seperti ini, maksudnya gitu Mas Zidan ya? Ya gitu Mas. Gak ada Mas. Gak ada. Gak pernah nemuin. Ya animasi. Oh kalau animasi ada, tipe animasi tuh ada. Jadi maksudnya prinsip dasar animasi ada. Prinsip dasarnya tuh ada pergerakan, ada follow through, terus ada apa? Ada 12 Mas. Ada 12 prinsip animasi. Hanya itu aja. Tapi kalau ketika kita berkreasi, ya itu tadi kalau nggak ada guide dari klien ya bebas gitu Mas Zidan. Iya. Jadi kita ngelihat nih misalkan dikasih klien ini still desainnya seperti ini. Nah, kita langsung berimajinasi, oh, gambar ini enaknya saya gerakin seperti ini. Oh, ini saya gerakin seperti ini. Nah, contoh ya backgroundnya yang Hello Motion nih saya. Oh, ini ada gambar awan. Oh, ya saya gerakin awannya. Terus pohon kelapanya ada tuh. Oh, gimana caranya geraknya agak sedikit gerak-gerak. Nah, kayak gitu aja. Ya, feel kita. Lebih ke kreativitas membuat ya Mas ya? Betul, kreativitas kita, feel kita. Nah itu untuk ningkatin feel-nya ya artinya kita perlu nonton banyak referensi ya, dapat referensi ya. Terus diskusi kreatif sama teman-teman yang memang di seni rupa atau di pertunjukan. Nah itu kita biasanya dapat insight tuh dari mereka. Gitu Mas Zidan. Sama satu lagi Mas, ini kalau motion kan
berarti terapan dari desain grafis ya Mas ya? Iya, bukan terapan Mas. Jadi motion graphic design beda, motion graphic beda. Cuma asetnya graphic design umumnya dibuat di graphic designer pastinya gitu loh. Dasarnya itu, dasarnya itu, cuman bedanya yang satu still, satu bergerak. Ya. Ya berarti kan kalau misal kita simpulkan bisa jadi teori dalam desain grafis itu termasuk dari teori motion graphic gitu ya Mas ya? Tetap di dalam, ya betul. Bisa juga seperti itu sih. Karena di dalam motion graphic juga ada layout, ada warna, ya kan, ada tipografi, itu tetap. Kalau nyambungnya ke situ ya Mas Zidan ya, tetap ada. Betul, dasar-dasarnya dari graphic design juga ada untuk asetnya ya, maksudnya pengaturan layout, warna, tipografinya. Betul, itu Mas Zidan. Oke Mas, terima kasih. Itu aja Mas. Sama-sama Mas Zidan. Thank you Mas Zidan, mudah-mudahan lancar ya skripsinya sampai lulus. Terima kasih. Amin. Ya, mungkin selanjutnya dari Ice Princess, dari Kristal dari Bogor. Untuk motion graphic sendiri itu adakah macamnya? Mungkin lebih ke ini ya, turunannya lagi ya. Jadi dari motion graphic ada turunan lagi nggak sih Mas? Maksudnya turunan dari motion graphic? Mungkin Mbak Kristal atau Mas Kristal mau open mic biar lebih jelas pertanyaannya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke apakah motion graphic itu ada macamnya? Kalau macam outputnya iya, pasti ada ya. Ada tergantung sama keperluannya juga. Ada yang buat user interface, animasi logo aja, kemudian buat event, buat pertunjukan, ya kan? Nanti ditayanginnya gimana? Oh, pakai video mapping kayak gitu. Mungkin nggak tahu pertanyaannya apa yang dimaksud ya. Mungkin Mbak atau Mas Kristal mau ini open mic silakan, atau raise aja nanti bisa saya ini ambil nunggu ya. Selanjutnya dari Haris Mutun di Tebet. Wah, deket kita nih, Tebet. Mampir sini Mas Haris. Ini Mas Haris, kalau nggak salah nih mantan Hello Motion juga ini Mas. Oh iya, alumni Hello Motion Academy. Motion graphic juga. Pastinya kalau Mas Arwo tahu pasti muridnya Mas Arwo. Ya, namanya familiar, Haris Mutun. Ya benar kan. Oke, ini mau nanya Mas, bagaimana menentukan sistem kerja dan harga ketika mendapat tawaran freelance? Karena terkadang klien minta bikin aset sendiri, minta kita bikin aset ini, namun budget sama dengan hanya bikin motionnya, itu. Oke, ya. Jadi asetnya sendiri, motionnya kita juga sendiri. Itu perlu komunikasi juga ya, maksudnya caranya macam-macam sih, bisa kita tanya aja langsung sama klien, budget lo berapa sih? Gitu bisa juga ya. Kalau pakem nentuin harganya di kita memang nggak ada ya Mas, rate khususnya tuh belum ada. Cuman kalau saya sih, ini saya mesti kerja berapa hari, ngerjain apa aja yang harus saya, pertama ya kompleks, jenis kerjaan apa aja nih, ya kayak tadi Mas Haris bilang, nyiapin grafisnya juga, motion juga, ngedit juga. Nah itu saya kasih tuh, saya rate. Oh ini saya kasih satu, misalkan ya 1,5, editing 1, jadi total berapa tuh? 3,5 misalkan kayak gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi memang nggak ada patokan khusus dan setiap freelancer tuh tingkatannya beda-beda. Oh asetnya 3D tentu lebih naik lagi, lebih kompleks kerjanya. Oh waktunya mepet. Ya saya harus ekstra ya, beli multivitamin dan makanan-makanan bergizi ya udah akhirnya invoice ya. Ya enggak lah, kan dimasukin voice. Cuman maksudnya waktunya dadakan, mepet. Cuman kalau waktunya mepet juga, kalau cuman gerakin sesuatu yang simple ya saya juga simple juga ngasih budgetnya. Saya pernah tuh ya suruh ngerjain tuh cuman 3 detik. Jadi dia ada objek di bot, cuman gerakin gini doang, tek, tek, tek. Saya kasih gratis nggak mau, kliennya nggak mau karena korporasi kan. Ya udah, akhirnya saya tanya dia budgetnya berapa. Ya udah dari Mas aja deh. Saya bingung juga mau ngasih budget, mau ngasih invoice kan, harganya berapa? Ya orang cuman gini doang.
gitu loh, gerakin dulu. Ya itu contohnya ya udah. Kalau saya sih lentur ya mengenai budget sih ya. Kalau motion ya gambaran aja nih, gambaran kalau bikin bumper simple bumper, misalkan bumper opening tapi simple ya, asetnya 2D dan nggak pakai efek macam-macam, itu saya mulai dari kisaran 3,5 juta ya maksudnya gitu. Ya, ya. Nah, cuman ya sampai ke atasnya kira-kira. Dulu saya pernah ini sih Mas, pernah dengar juga mungkin dari seorang freelancer, lupa. Jadi dia itu menjelaskan apa namanya, kita tuh pengennya dibayar berapa gitu per jamnya. Jadi dia ngerincinnya itu per jamnya dia. Misalnya Mas Argo, harga lu berapa sih Mas per jam gitu. Jadi dia nanti akan memetakan misalnya dalam bikin satu video ini butuh waktu berapa lama nih. Iya. Gitu. Misalnya sejamnya saya pengen dibayar 3 juta misalnya. Terus dia akan hitung nih dalam waktu video ini, oh kira-kira 8 jam nih saya akan mengerjakan. Ya udah dikaliin aja, 8 jam dikali 8 kali si 3 juta itu. Jadi ibaratnya 24 juta gitu. Jadi mungkin cara simpelnya yaitu lo mau dibayar berapa sih sejam? Gitu. Ya, cuman sayangnya di sini kan belum ada ya Mas Valdi ya. Ya, belum ada ininya. Kalau di luar yang setahu saya ada rate-nya. Jadi kamu masuk di kelas mana gitu kan. Nah, untuk kelas ini kamu per hour-nya itu sekian. Oh, lebih fair kalau menurut saya, enak. Orang kerjanya bisa lebih dari 18 jam ya kan kadang-kadang kita kerja gitu loh. Cuman jarang sih kalau lebih 18 jam lah rata-rata. Karena sisanya harus kita sisihkan buat istirahat 6 jam ya. Iya, benar-benar. Oke. Sebentar, ada lagi. Mungkin lanjut ke pertanyaan dari yang udah disiapin Mas ya. Atau Mas Umul lagi membaca sesuatu, ada yang ingin diungkapkan? Enggak, ini ada yang nanya bagaimana cara kita membuat portofolio untuk mendapatkan klien atau pekerjaan pertama. Nah, kalau untuk pertama bikin dulu Mas, eksperimen aja. Kalau saya dulu karena khusus di Hello kan, nah dari tugas-tugas itu saya kembangin, oh saya pengen bikin ini. Teknik, misalkan kita dapat teknik kan dari Hello, oh 3D layer. Saya nggak pakai aset yang dari Hello, tapi kita eksperimen dari teknik yang diajarkan di Hello, ya udah kita bikin gitu loh. Nah, itu yang jadi showreel kita, Mas. Baru nanti setelah ada itu, nah kita baru dapat project ngerjain, nah itu jadi showreel kita. Jadi memang awal eksperimen ya, ya student project kayak gitu-gitu loh, Mas. Ya. Dari tugas. Nah, dari situ kan klien bisa lihat, oh kamu bisa motionnya, oh untuk gini dia udah bisa nih, cuman orang saya pengen ngasih animation text aja kok, oh cuman bikin slideshow foto kok udah bisa, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tuh mau video lirik doang kok. Ya, video lirik aja kan udah pasti bisa, cuman ya dibuat sebagus-bagusnya ya. Pokoknya jangan sampai bikin yang jelek. Udah enak deh pokoknya. Generasi sekarang harusnya karyanya bagus-bagus banget harus. Iya dong, orang udah disupport sama platform digital yang berkembang. Iya banyak. Udah banyak banget. Kalau kita dulu boro-boro. Oke. Nah tadi dari Mas Zidan ada yang ngebantuin tuh dari Mas Andrian. Mas Zidan mungkin bisa baca buku The Animation Survival Skill. Kalau mau tentang animation principle. Coba tuh Mas Zidan itu bisa ngebantu skripsinya. Ya, jadi mungkin bisa dibuatin sama Mas Andrian. Nyari guide-nya di animasi. Di mbaknya, jadi motion graphic tentang animasi gitu aja Mas. Atau Mas Andrian bisa jadi joki, siapa tahu bantuin. Yoi. Oh iya bener. Oh tuh, Mas mau nanya pen open mic ya sebentar ya. Mas Andrian kita open mic sekalian. Saya Andrian dari Bandung. Saya ingin menanyakan kan di motion design industri kan ada beberapa divisi tuh. Nah saya masih bingung antara art director dan creative director itu kan pekerjaannya hampir sama tapi ternyata berbeda gitu. Apakah bisa menjelaskan lebih rinci gitu tentang dua divisi itu? Nanti director dan art director gitu.
Kan di beberapa studio luar negeri itu suka ada tuh creative director, tapi ada art director juga. Nah, masih bingung dua itu. Pas baca-baca di artikel ternyata hampir sama, tapi beda proses kerjanya gitu. Kalau bedanya yang saya tahu sih ya, yang saya tahu dan ilmu saya untuk jelasin itu juga masih kurang ya Mas. Kalau untuk posisi, dan karena setiap perusahaan juga beda-beda job desk. Oh, beda-beda. Setahu saya kalau creative director tuh sampai planningnya sampai ke budget sama konsep ini loh efektif apa enggak ya. Nantinya ketika dilempar ke pasar, masyarakat itu bisa ngerti apa enggak ini, itu sampai sedetail itu setahu gua kalau kreatif. Ya. Jadi itu konsep itu. Ya? Kalau art itu mungkin ya mikirin looks-nya mungkin ya. Saya juga untuk penjelasannya kurang tahu. Kalau di film art itu kan ya ada ya bagian artnya itu ya nentuin dekorasinya ya kan, di sebuah misalkan shotnya apa di di shot ini harus ada apa aja. Nah itu art directornya biasanya ya. Cuman kalau kreatif director tuh setahu saya itu sih sedetail itu, lebih detail pokoknya, bebannya dia juga lebih berat karena tanggung jawab sama efektivitas dari konsepnya dia itu gitu loh Mas. Setahu saya udah sama kayak leader ya. Nah mungkin Mas lebih cocok nanyanya ke agensi Mas, ke agensi yang memang pasti di agensi itu ada art director, ada creative director. Nah itu lebih enak nanya ke situ Mas, ke perusahaannya langsung Mas Rian. Adrian. Ya terima kasih. Mas Adrian pengen jadi agensi juga Mas. Oh gitu ya. Lagi ngembangin studio. Kan kayaknya mau arah ke agensi juga. Iya. Terima kasih Mas. Iya sama-sama. Sama-sama Mas Adrian. Sebentar. Ini karena banyak pertanyaan mungkin bisa di ini aja ya, di resen. Jadi biar saya bisa tahu siapa yang mau nanya. Biar takutnya ke skip. Sebentar. Mungkin lanjut dulu kali Mas ya. Ini di sini. Tadi jenjang-jenjang udah dijelasin belum Mas? Jenjang di dunia motion graphic itu ada apa aja? Jenjang karir kali ya. Jenjang karir. Jenjang di dunia motion graphic itu apa sih? Ya kalau jenjang kayaknya kalau di perusahaan ya sama ya, ada senior, ada junior, senior, kayak gitu ya. Terus tapi kalau berkembangnya mungkin bisa nanti masuknya ke visual effect. Jadi kalau di post itu ada online, offline, ya kayak gitu. Jadi dengan software yang berbeda lagi kalau buat iklan ya kan. Jadi nggak cuma After Effects nih, software compositing teman-teman. Jadi ada banyak, ada Nux, Flame, Fusion, Smoke, ada banyak banget. Nah tapi kalau buat create motion graphic paling enak memang pakai After Effects yang tepatnya. Nah kalau udah visual effect yang tadi saya sebutin tuh, nah jenjangnya ya mungkin seperti itu ya. Jadi nanti kalau di agensi jelas jenjangnya habis dari motion, senior, junior, mungkin dia dari kreatif kayak gitu mungkin ya Mas ya. Atau jadi kreatif director, head of creative. Headnya apa, head motion graphic designer juga bisa kayak gitu Mas. Oke. Sebentar. Ini pertanyaannya. Mungkin ada yang mau open cam atau open mic, silakan. Karena saya ada yang nanya nih Mas, Vio namanya, Violanada. Izin bertanya Mas, sebagai freelancer bagaimana Mas menulis kontrak dengan klien? Terus apa aja yang harus dipersiapkan untuk menghindari kejadian tidak mengenakan seperti hasil proyek diambil klien sebelum lunas, revisi? Ya, jelas kalau kontrak itu ada pasal-pasalnya ya Mbak ya. Terus kita tanda tangan di atas materai. Terus kemudian sebelum tanda tangan dibaca dulu sesuai nggak gitu loh. Bagaimana kalau nulis kontrak biasanya kliennya sih kita nggak dari kita hanya baca ya. Baca sesuai nggak kontraknya. Biasanya perusahaan itu sih Mbak yang nyiapin kontraknya. Nah kalau sesuai ya kita tanda tangan. Kalau ada pasal-pasal yang kita belum sesuai ya jangan ditandatanganin dulu. Nah, kalau misalkan sudah ada kontrak itu harusnya kedua belah pihak itu sepakat dan memenuhi kewajiban, hak dan kewajibannya. Nah, kalau tadi ini Mbak sempat menghindarkan kejadian tidak mengenakan. Ya, semoga enggak sih Mbak jawabannya, karena pengalaman saya mau ada kontrak pun kalau kliennya nakal, ya udah, kalau kita punya
kemampuan untuk menindaklanjuti, misalkan kerana hukum ya silahkan. Tapi kalau memang nggak punya kemampuan ke situ ya sudah, memang udah nasib ya. Nah, untuk ngatasinya gini, saya kasih tips minimal dia sanggup bayar 50% dari nilai project, itu aja. Atau ada termin. Jadi sebelum menyerahkan keseluruhan ada termin 1, termin 2, termin 3. Dari biasanya gini ya, 50, 30, 20. Nah, itu bisa seperti itu. Karena pengalaman saya ya pernah ngalamin gak enak juga, Mbak. Udah tanda tangan di atas materai pun ya kalau orangnya bebel gitu kan, emang penjahat, kita kerja sama penjahat, bandit, ya udah gitu. Makanya kita perlu referensi sih. Yang penting tuh sebenarnya referensi, Mbak. Misalkan Mbak dapat dari siapa? Oh, ini ada agensi ini mau butuh kerja, butuh jasa kita. Nah, itu kita masih enak. Itu siapa lo? Kita bisa tanya kan. Oh, ini. Oh, udah biasa ya. Iya. Terus pembayarannya gimana nantinya? Nah, itu bisa tanya kayak gitu, Mbak. Feel. Kira-kira semoga bisa terjawab ya Mbak Gio. Melebihi batas di ghosting di tengah project. Waduh, di ghosting ternyata nggak cuman pasangan. Bukan cinta ya. Nggak cuman percintaan. Ghosting klien juga sakit ya. Kunci ya itu tadi, kalau di ghosting kuncinya pakai itu aja deh Mbak Vio. DP. Ya kan? DP Jadi atau termin. Jadi udah ada pembayaran yang masuk lebih. Betul, ya? Paling enggak ya nggak kosong-kosong banget. Oke, lanjut ke pertanyaan. Wah, Mas Arbo, Diki Gustian. Ini Diki ya? Diki Gustian ya, Bro? Mas Arbo, spill dong spek komputer Mas Arbo. Wih deh. Oke deh, spek komputer ya. Saya pakai Ryzen 5600G. Kemudian RAM-nya 32 GB. Pakai SSD. VGA card-nya saya pakai Nvidia Quadro P620. Udah, itu aja sih. Saya nyesuaiin maksudnya gini loh, setelah kita kerja kan tuh biasa tahu ya, terus kita bisa ngeliat, bisa memprediksi ya, ke depan nih tren motion graphic gimana. Contoh nih, dulu ukurannya tuh 720 576, ukuran rasionya 4:3, masih TV tabung ya, CRT. Nah, kita lihat kan trennya, wah naik ke HD, artinya apa? Kita butuh hardware yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kita bisa prediksi, oh untuk bekerja di ukuran tersebut, kita butuh spek apa. Nah, baru kita upgrade. Nah, contoh ya, dulu tuh OS-nya kalau Windows, XP kan maksimal baca RAM cuma 3. Nah, 3 GB ya, nggak bisa lebih. Akhirnya baru tuh ada Windows yang versi yang terbaru baru bisa baca full. Nah, di sini saya mau nyampaikan ke teman-teman, disesuaikan sama apa yang kita kerjain. Jangan langsung, oh berarti nanti pikiran teman-teman, oh berarti harus butuh hardware yang tinggi banget ya, harganya yang sekian-sekian. Enggak, teman-teman ngerjain apa dulu. Kalau memang 2D, motion graphic, ya disesuaikan aja, nggak perlu yang high spec gitu. Ujung-ujungnya buat main game ya kan, itu biasanya. Buat gaming udah cukup ya Mas. Iya. Oke. Sebentar, tadi udah saya siapin. Oh ini dari Dava Robi Rodia. Mas mau tanya gimana caranya menjelaskan ke ortu anaknya ini ingin masuk ke dunia seni. Sedangkan ortu tuh masih sangat begitu awam dengan profesi. Sama-sama saya ini. Ini menarik nih, kayak sesuai nih kayak Mas Arbo. Ya pertama sih ya dijelasin ya, dan semoga sekarang sih lebih mudah ya, karena contohnya kamu tuh lebih gampang ngasih lihat contoh. Tuh mah di sekolah di sini kayak direktur tuh siapa bro, yang sekolah direktur terkenal tuh yang dari Bandung bro, sekolah ITB bro. Mas siapa tuh namanya? Kan ada tuh yang sekolahnya dia kalau nggak salah aeromodeling ya. Nah itu kan jadi direktur dan karir-karirnya tadi kenal. Nah itu ya contohnya bisa ngasih contoh seperti itu ya. Jadi bisa pertama ngasih penjelasan, sekarang tuh eranya era digital, sosial media naik tinggi sekali. Jadi memang orang-orang yang di bidang ini dibutuhkan. Nah bisa dikasih penjelasan ke orang tua seperti itu, dijelaskan baik-baik. Terus kamu lampirkan sampel-sampelnya, ini loh orang-orang ini seperti ini, dan mereka bisa. Ya tentunya orang tua tuh kekhawatiran apa sih, kalian bisa mapan nggak sih nantinya kalau di bidang itu ya kan.
Nah, kasih penjelasan. Nah, terus kemudian kasih tahu juga nanti kalau saya sekolah di sini lulus, saya bisa bekerja di bidang mana, di perusahaan apa aja. Ya pertama di agensi gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang tentunya ada jenjang jabatannya, ada jenjang kepangkatannya itu ada. Nah, perusahaannya nggak tertutup hanya di perusahaan lokal, bisa di perusahaan multinasional juga. Terus tadi saya udah terangin bahwa yang menggunakan jasa motion graphic designer ini tidak hanya di stasiun TV, PH, atau di post production. Sekarang udah banyak yang membutuhkan ke perusahaan-perusahaan yang walaupun tidak relate dari bisnis kreatif itu sendiri gitu loh. Jadi bisa dikasih penjelasan seperti itu. Nah, yang terakhir kamu harus tunjukin kamu memang serius dan kamu punya karya. Jangan cuman istilahnya angat-angat tai ayam ya, kalau orang dulu tuh bilang ya awalnya aja semangat terus pas menjalanin stres ya kan. Nah, jangan, harus ya kalau udah punya niat ya kalian tunjukin ya tekadnya, harus punya rasa, harus punya komitmen ya, konsisten, mau di capek-capeknya terima gitu loh. Kalian harus ngeluangin waktu bener-bener belajar ini buat ningkatin skill, ngalahin waktu mungkin pacarannya ya kan, ngalahin waktu untuk kongko-kokonya, bergaulnya agak sedikit kurangin dulu karena kalian lagi mau sekolah di bidang ini kayak gitu mungkin ya. Mas siapa tadi ya yang nanya ya? Tadi Dava. Ya Mas Dava, bilang aja setiap perusahaan juga punya bagian markom ya kayak gitu-gitu Mas Dava. Dan kasih contoh aja di YouTube gitu kan, ada showreel ya. Atau atau terus di website. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Dava. Nanti omongin aja tuh yang pengen diomongin sama Mas Arbo ke orang tua. Atau kok orang tuanya boleh hubungin Mas Arbo. Oh jangan. Dia jelasin gini loh, bakal jadi kayak saya nantinya. Iya. Oke, lanjut dari mana tadi yang belum ya? Sebentar, takut ada. Dari Mas Amru udah belum ya? Probolinggo belum kayaknya. Belum. Mas Amru apa? Tapi klien pekerjaan pertama udah portofolio. Nah ini ada nih Mbak Okta nih Mas Ade. Mas Faldi, Ade Okta dari Tangerang. Mas bisa dijelasin bagaimana urutan dalam membuat satu project motion mulai dari pengkonsepan hingga publish. Oke, jadi kalau mau buat, kita dapat project dari klien ya. Proses yang pertama pasti terima briefing. Pasti terima briefing dulu dari klien, terus kita terima asetnya yang harus kita gerakin ya. Kalau kliennya keren, biasanya ya umumnya pasti keren lah udah nyiapin aset-asetnya, tapi ada juga yang kita memang harus bikin aset dulu. Guide kita apa? Ya tadi brief kita. Brief itu bisa dikasih storyline, storyboard, atau mood board. Nah udah kita kerjain. Setelah kita kerjain, kita preview. Nah dari preview, kita tunggu feedback dari klien, apakah ada revisi apa enggak. Ya umumnya pasti ada, jarang ya. Walaupun saya juga pernah, satu kali delivery langsung di-approve, pernah. Cuman rata-rata pasti ada revisinya, entah geser posisi teks, kayak gitu kan, nambahin tulisan, nah itu pasti ada. Ya, step selanjutnya gitu lagi, preview lagi, terus sampai akhirnya ditentuin kan, pastinya kan, kapan kita harus delivery akhir. Nah tadi kelewat, skip, sorry. Jadi setelah briefing, kita biasanya dikasih tahu timeline, time schedule-nya, kapan kita harus delivery, kapan konten itu tayang. Nah itu biasanya ada. Nah udah selama rentang itu ya kita kerjain ya preview revisi. Nah itu file bisa, jangan kaget ya, bisa banyak gitu loh, revisi tanggal sekian, dan revisi pagi bisa, revisi sore bisa, revisi malam bisa. Nah itu bisa kayak gitu sampai akhirnya delivery itu maksudnya ya udah publish gitu, tayang gitu Mbak Ade Okta. Mudah-mudahan menjawab. Cukup Mbak Ade, ada lagi mau ditanya, siapa tahu nanti boleh di chat aja kalau nggak mau open mic. Oke, selanjutnya sebentar. Terima kasih sudah menjawab Mas. Berarti aman ya. Oh ini nih ada nih Mas Andre nih. Ya.
Ada Mas. jawabannya nih, Mas Andre Surabaya. Selamat sore nih. Saya senang banget ada motion graphic webinar. Mau bertanya nih Mas, kalau di dunia industri motion graphic profesional itu wajar kan ya bekerja sama dengan ilustrator? Wajar banget, memang harusnya gitu Mas. Jadi ada proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, kemudian jadi tugasnya akan sekedar menjadi seorang animator. Betul, kayak tadi saya bilang, saya kadang nerima project hanya sebagai animator, asetnya udah ada yang ngerjain, atau diwajibkan untuk bisa membuat aset. Nah, tapi sebaiknya tetap membuat aset minimal itu ada minor-minor lah, misalkan benerin tangan, ya kan, atau nambahin awan, nambahin pohon, atau nambahin aset minimal harus tahu. Tapi bukan berarti nggak perlu tahu, size-nya kamu perlu tahu, misal-misal layer tetap kamu harus tahu. Itu Mas Andre. Jadi bukan berarti kamu abaikan pengetahuan tentang Illustrator dan Photoshop ya. Jadi hanya After Effects misalkan, jangan gitu. Itu Mas Andre, mudah-mudahan menjawab. Siap Mas Arbo, terima kasih banyak Mas Andre. Iya Mas Wali. Oke. Mantap. Sebentar, ada lagi pertanyaan dari Fadil Lampung. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam, selamat sore. Kalau di After Effects yang ku tahu untuk animasinya biasanya hanya di rotasi, scale, dan posisi. Beberapa hal yang aku pernah lihat di reel Instagram itu bisa seolah-olah seperti 3D. Padahal hanya menggunakan shape di After Effects itu. Nah itu caranya gimana Mas? Apakah di masking atau siapa? Ini mudah-mudahan sama ya apa yang saya pikirin. Nah jadi di After Effects versi-versi yang baru ini kita bisa extrude Mas. Jadi walaupun aset itu berupa 2D, kita bisa extrude objeknya. Nah, ada yang harus kita setting. Kalau 3D layer kamu udah tahu dong, pasti udah tahu lah ya standarnya kalau namanya After Effects itu nanti bisa dibuat 3D layer. Jadi bisa setiap objek itu punya 3 aksis yang awalnya cuma XY, jadi punya XY dan Z. Terus bisa dikasihin kamera ya kan, bisa dikasih kamera dan artinya kita bikin 3D space, bikin ruangan tanpa batas, itu pasti harusnya kamu udah tahu. Nah, kemudian kalau di rotate dia ada depth-nya ya, jadi objek 3D tahu lah ya gambarannya ada kedalamannya. Nah, di After Effects itu memang ada, tapi ini balik lagi tergantung hardware kalian. Kalau enggak ya ngebaca doang gitu, nggak jadi-jadi. Nah, memang bisa di extrude, tapi tidak seluas software 3D ya, kayak tekstur, pencahayaannya juga bisa, tapi nggak sekece software 3D pastinya sih, gitu. Seperti di masking beda lagi. Kalau masking itu ya dasarnya kita menseleksi sebuah area, ada yang mau kita tampilin, ada yang mau enggak, itu sih. Kalau masking ya. Kalau ada juga 3D ilusi bisa tuh, kayak di Illustrator kan bisa dibikin apa namanya ya, lupa saya lagi. Jadi memang kelihatannya 3D gitu, itu bisa apa matic gitu, lupa, bukan stilomatic, lupa, ada lah pokoknya kelihatan kalau di Illustrator tuh jadi objeknya 3D gitu. Bisa di extrude juga sih Illustrator, kayak bikin chart gitu, pie chart bisa jadi 3D bisa. Terus tadi ada yang nanya, pernah burnout gak? Mas Arbo, job apa sih yang pernah dikerjakan yang paling susah ngalamin burnout? Kalau yang pertama sih ya, kita ketika nerima project, ketika di brief harus bisa ngukur, ini kita mampu nggak ngerjainnya dengan waktu yang dikasih sama treatment yang ditentuin. Itu pertama, jangan asal. Kan ada nih orang ngomong, yang penting bilang bisa aja dulu bro, gitu kan, ada ya yang nasihatin kayak gitu, ngasih insight kayak gitu, ada kan. Itu salah sih, nggak tepat juga. Kalau memang di luar skill kita, jangan ragu-ragu untuk nolak. Contoh, baru kemarin sore saya di brief, ada satu agensi minta bikin animation sticker. Nah, tapi saya lihat animasinya, ekspektasi klien itu fluid animation yang memang digambar. Ya saya reject, saya kasih referensi aja ke teman saya, Mas, bro kalau yang ini, lo gue kasih aja ya 2D animator, nanti lo gue kasih nomornya, lo hubungin aja.
Nah itu jadi untuk menghindari burnout ya seperti itu. Paling ya kalau burnout itu revisinya waktunya mepet, terus kliennya revisinya tuh yang enggak di luar apa ya, melawan hukum alam lah istilahnya. Nah itu baru burnout. Cuman jarang lah ya, jarang maksudnya kalau debatan sama agensi gitu sama kreatif director beberapa sering. Ya tapi tadi yang saya bilang jangan baper, dan mereka pasti udah profesional juga nggak bakal baper, karena apa yang kita debatin itu untuk sesuatu untuk mereka juga gitu, dan untuk mencapai sesuatu hal yang baik. Jadi kita diskusi istilahnya, pasti ada perdebatan. Nah tapi ya itu nggak boleh baper. Ya udah jalan, itu pernah kencang-kencangan sama klien tuh pernah. Cuman ya biasa aja karena memang nggak ketemu. Ini nggak mungkin bro, ini begini itu iya. Itu sih kalau yang burnout ya. Sama besok harus tayang. Loh kan ini harus dikerjain gini-gini. Nah akhirnya udah dicari solusinya bareng kayak gitu. Itu sih. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi dari siapa yang nanya Mas? Dari Rike ya? Rike tuh Mbak ya, apalagi nanti. Rike Mbak sepertinya. Oh iya. Oke, ini dia ada yang menanya soal Mas mau nanya Dava lagi nih. Apa hukumnya ngerjain komisi pakai software bajakan? Ini berhubungan dengan legalitas ya. Jadi seperti aku juga ada pertanyaan tentang legalitas ya. Gimana? Hukumnya ngerjain commission tuh ini kayak ngerjain freelancer project tapi pakai software bajakan. Kalau itu kan hukum di kita belum seketat sama luar negeri ya. Jadi ya mungkin masih aman-aman aja. Kecuali kalau korporasi sih setahu saya, kayak misalkan yang perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, yang saya tahu salah satu perusahaan software yang galak, istilahnya yang ketat itu Autodesk. Nah, itu kalian ya kalau udah perusahaan ya jangan sekali-sekali ya. Dan mereka pun, saya pernah ngomong sama orang Autodesk, mereka itu tahu loh yang make yang palsu itu rumahnya di mana, online-nya di mana, mereka tahu. Cuman kalau pemakai profesional yang saya pernah diskusi itu dibiarin dulu sama mereka. Yang diincar pasti yang korporasi gitu loh. Cuman ya ini balik lagi ya, kalau bisa sih jangan bajakan. Kalau ya kita mulai ya minimal kan perusahaan itu agensi yang ngasih job ke kita, pasti mereka pakai software asli kan. Nah ya udah kita dapat minta registernya mereka kayak gitu aja. Ya. Passwordnya mereka ya kan, passwordnya mereka dikasih ya, kita jadi genuine ya kan, gitu. Jadi usahain jangan pakai bajakan ya Mas ya. Iya, cuman kalau buat belajar ya kalau buat belajar ya kan ada ini waktu berapa hari kan, 30 hari ya masih dikasih waktu ya. Trial. Oke, mungkin tadi meneruskan tentang legalitas. Ada pertanyaan juga yang udah disiapin Mas. Kalau kita pakai template ketika buat motion itu gimana menurut Mas Arbo? Oke, terus kalau legalitas aset dan font itu gimana di motion? Oke, yang pertama template ya. Kalau template untuk kalian motion graphic designer, tapi kalau yang baru-baru saya bilang sih dihindari dulu. Kenapa? Jangan terpaku sama template ya. Boleh pakai template, boleh untuk ngerjain sebuah project, sah-sah aja. Tapi kalau kalian tuh pengen jadi motion graphic designer, jangan terpaku sama template. Kalian nanti beda, ada motion graphic designer, ada operator kelasnya. Nah kalau kalian kebiasaan pakai template, kalian tuh manja, nggak berusaha tahu caranya, ya kan bikinnya meng-create motion seperti ini bagaimana. Misalkan contoh bikin slideshow yang keren ya, terus kalian nggak berusaha tahu bikinnya gimana. Akhirnya apa? Ya cuman replace foto. Ya jatuhnya operator, kalian cuman ganti-ganti, udah gitu template-nya bajakan gratis juga gitu kan. Nah itu yang terjadi tuh, akhirnya dia jual murah, banyak kan jasa motion graphic cuma sekian. Nah saya mikir, nah dia nih sekolah kagak ya, terus bayar listriknya gimana ya, beli komputernya gimana ya.
Semurah banget. Iya, kok jualnya murah banget. Terus emang dia nggak sayang sama waktu yang investasi itu kan? Kalian sekolah, kalian belajar, waktu makannya, beli hardware itu kan investasi. Nah, kemudian tes kalian sebagai seniman itu kan ada nilainya. Kok main-main aja gitu kan? Nah, itu yang oh ya berarti memang dia bukan seniman, dia itu istilahnya cuma bisnismen, saya mikirnya gitu kan udah. Ya itu jadi jangan terpaku sama template ya, teman-teman kalau bisa ya tetap bikin dan ingat semua project itu ada temanya. Setiap perusahaan itu kalau yang ada temanya pasti beda-beda. Misalkan Listerine sama Sensodyne nggak mungkin loh kalian bisa pakai template, nggak mungkin karena punya KV masing-masing ya kan. Nanti ada lagi Johnson, ada apa lagi Nestle, beda. Dan setiap kalau saya ngerjain motion untuk konten event itu pasti tema dan dari font aja udah beda gitu loh. Setiap perusahaan tuh beda. Nah, kayak gitu. Terus tadi mengenai aset dan font gimana? Di motion gimana? Nah, kalau untuk aset perihal legalitas aset dan font. Nah, kalau untuk aset ya tentu aja ya kita ini nggak cuma font sih, ada juga musik ya kan. Nah, kalau mengenai legalitas ya tentu saja yang kita gunakan yang diizinkan. Nah, kalau nggak diizinkan ya beli, kan banyak, ada motion array, ada Shutterstock, ada apa, ya kita tinggal ikutin rule-nya kayak gimana gitu loh, aturannya. Font juga gitu, ada font memang gratis, ya udah beli. Kalau memang apa, kalau harus beli ya beli, dan yang beli kan bukan kalian, klien kalian gitu loh. Sama musik juga gitu. Kalau musik gratis kalian cari di YouTube, ada yang for content creator. Nah, itu pakai aja. Cuman kalau harus beli ya sekali lagi beli. Kalau untuk perihal legalitas ya teman-teman, jangan sampai kalau di YouTube aja kalau nggak salah kalau kalian pakai musik orang di blok kan. Kalau nggak di blok nanti dapat itu tuh surat iya copyright mengenai surat cinta ya kan. Kalau bisa apa ada ketentuannya lah kalau di YouTube tuh. Gitu Mas Waldi. Oke, siap. Ini lanjut ke pertanyaan yang di kolom chat sebentar. Dari Mas Agung mau nanya, Mas Abu pernah selama bekerja untuk motion design pernah bertemu rekan atau klien toksik kah? Jika ada, bagaimana solusi? Pernah dong, tentunya pernah. Kalau klien toksik, ya kita sebisa mungkin ya membatasi diri ya profesional aja, ngomongin tentang pekerjaan gitu kan. Terus kalau rekan kerja toksik, ya kita lihat kalau memang sebagai teman, ya, jadi dibedain ya. Kalau teman, ya setoksik apa sih lo gitu kan. Kalau sampai ngerugiin ya kita nggak usah temenin. Cuman kalau sebagai rekan kerja, ya sebatas urusan rekan kerja aja, selagi dia kerjanya profesional ya, skillnya bagus segala macam, oke. Tapi kalau misalnya kejadian ini kaitannya sama hal-hal yang negatif. Jadi alasan dia nggak saya udah tentuin tanggal dia preview, dia nggak preview, ya udah deh cari alasan yang hal-hal yang berbau negatif lah, menggunakan sesuatu yang negatif intinya. Ya saya debatin, nggak ada lo gini, ya udah nggak dipakai lagi kalau sama saya. Udah ya cukup sekali aja nggak saya pakai. Karena apa, kaitannya sama kita juga ke klien kan, kita harus preview ke klien gara-gara dia kita tertunda gitu. Kalau kita udah kerja keluarin sejumlah dana misalkan, ya udah itu resiko lah kalau kayak gitu ya. Tapi ya itu dilihat dulu ya, kalau mau nerima kerjaan ya kita cari tahu dulu sebisa mungkin ya, mapping dulu nih orangnya kayak gimana kayak gitu. Terus rekan kerja juga gitu, kita lihat showreel-nya segala macam. Terus etos kerjanya atau cara kerjanya gimana, tanggung jawab nggak? Ya kalau tanggung jawab ya kita kasih, kalau nggak ya nggak usah kita kasih, mendingan kayak gitu. Oke. Mas Agung Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Agung Ramadan. Sebentar. Sama-sama Mas Agung, terima kasih juga.
Mas Abo mau nanya dong, cara melatih kita sense of tuning musik yang sesuai selain observasi dari karya orang. Ada tips lain kah? Dirasain Mas, kalau project itu ngerjain project dirasain. Kalau saya biasa dibilang klien tuh lagu-lagu melo, lagu-lagu itu cocok gitu loh kan. Lagu-lagu yang, nah dirasain, jadi dilihat ya grafis modelnya apa, temanya apa, kemudian dirasain, oh saya cocok musik yang seperti ini, baru dicari. Terus oh ini temanya rock, terus biasanya klien juga ngasih tahu kan, ini cari musik yang beat up ya, ada juga yang grande ya bahasanya gitu kan, cari musik yang grande ya, acaranya apa gitu kan, jangan nanti acaranya yang apa namanya yang elegan, taunya kalau kalian mau kasih musik yang bau apa ada ukulelenya ya kan, neng yang yang sifatnya santai ya jangan gitu. Jadi ya ditentuin juga dirasain sih. Nah itu ini pas ya emang ini kayak gitu. Tapi kalau kalian yang memang ragu, tanya aja sama klien, minta referensi sih. Referensi musiknya kayak gimana sih yang kalian mau. Nah baru nanti kalian cari yang lain kayak gitu. Itu sih Mas selalu grow. Mas apa Mbak nih? Selalu mudah-mudahan menjawab ya. Oh iya, untuk project treatment, Mas kalau misalnya kita dapat project terus biar hasilnya maksimal, treatment terhadap project tersebut ada tips kah? Ya, yang pertama kalau kita dapat project ngerjain, pertama kita ngikutin brief dulu ya, ngikutin brief. Nah, kedua baru kalau seandainya kita dikasih kesempatan untuk meng-create sesuatu, maksudnya ya di luar dari brief itu, ya dikerjain. Ya tentunya kita cari referensi yang terbaik ya, berikan yang terbaik lah intinya, yang cocok sama apa yang kita lagi kerjain itu. Jadi ya buat teman-teman itu ya, referensi itu perlu. Jadi kalian ya jangan cuman apa namanya nongkrong-nongkrong gitu, enggak, ya kasih waktu buat diri kalian sendiri, ya buat nonton, menyendiri gitu ya, nonton, kemudian menganalisa motion graphics segala macam ya, itu perlu sih. Gitu. Kalau mengenai treatment ya, jadi ketika kalian udah dapat project, oh gue tahu nih enaknya diapain ini, gitu. Grafis ini enaknya diapain. Mungkin itu Mas Aldi. Mungkin itu ya untuk sebelum closing ada ini kali Mas. Oh iya, Instagram mungkin sosial media bisa ditulis juga. Oh ya, saya kalau Instagram ini ya. Ada beberapa sih, ada beberapa IG saya beberapa karya, tapi ya tentunya ya nggak cuma karya aja ya, ada yang lain-lain. Ini Instagram saya, ari.arbo ya, teman-teman kalau mau follow boleh. YouTube-nya tadi udah saya kasih linknya. Ya. Dibikin di mana Mas? Kayaknya di chat. Ya. Di chat. Kayaknya chatnya ke. Oh dari message ya. Sorry. Oke. Saya ulangi. Everyone. Tadi YouTube juga. Kalau YouTube dapat kan ya? Tadi udah ada linknya di atas. Kalau YouTube udah ada linknya kan ya, teman-teman. Ya, kalau ada di IG saya ada linknya juga kok. Siapa tahu ada yang butuh jasa Mas Arwo, silakan dikontak. Yang mau lihat referensi yang kerjaan Mas Arwo yang udah bikin. Mungkin kata-kata terakhir Mas, tips kesimpulan. Oke, jadi ya buat teman-teman kalau memang ingin jadi motion graphic designer, ya itu tadi ya, kalian pertama ya skillnya dulu, harus punya skill, terus punya komitmen, artinya karena motion graphic itu juga berkembang ya, dan trennya tuh setiap tahunnya ada aja yang baru, ya artinya kalian punya komitmen untuk tidak bosan ya, ningkatin skill, pace. Nah, yang lainnya yaitu perihal soft skill. Tadi mengenai cara komunikasi, ya kalian harus belajar juga. Kalau saya memang dulu pernah latihan komunikasi juga, ada mentor gitu, mentor komunikasi ada.
Nah, kemudian yang ketiga mental nih. Ini penting banget karena nanti di dunia kerja beda ya mentalnya sama kalian di rumah, sama teman-teman kalian, keluarga kalian tuh beda. Dunia kerja itu apalagi produksi ya keras ya kan. Jangan sampai kalian ya kena omel dikit atau dimarahin terus baper atau nggak suka gini-gini, jangan, ya profesional dong. Ya seperti itu sih kalau tips dari saya ya tiga itu ya, skill, komunikasi, skill maksudnya skill teknik After Effects-nya ya, sama desainnya ya, kemudian cara komunikasi sama ya itu tadi mentalnya jangan lupa harus dikuatin juga gitu. Kalau mau survive ya, kalau mau survive. Sip. Itu Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa memang skill-skill yang dibutuhkan buat seorang seorang motion grapher itu selain skill motion grapher, tapi perlu juga soft skill yang memang yang akan menunjang ya, seperti komunikasi, seperti mental tadi. Intinya itu jangan baper lah kalau misalnya diomelin sama temen atau dibilang karyanya kurang atau apa ya, namanya penilaian kan pasti ada yang menurut dia jelek, menurut kita bagus, atau menurut dia kurang, ya udah kita perbaiki gitu ya. Intinya seperti itu ya Mas Arbo ya. Iya betul. Begitu. Sama referensi ya paling ya. Iya referensi ya itu perlu lah. Referensi kalian harus cari-cari, dan sekarang gampang banget dapetnya. Lihat karya-karya orang, nonton film, nontonin karya motion graphic di YouTube atau di sosial media lainnya, Instagram juga ada yang sharing. Nah itu bisa lah, Pinterest ya kalau grafis-grafisnya. Seperti itu teman-teman. Oke, sip. Thank you Mas Abo ya atas sama-sama, semuanya juga terima kasih. Sehat terus, bermanfaat. Ya, amin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat mengambil ilmunya ya. Tentu. Iya. Ya, baik. Saya serahkan selanjutnya kembali ke Mbak Eva sebagai host kita di webinar kali ini. Silakan Mbak Eva. Oke, terima kasih Mas Valdi sebagai moderator kita pada webinar sesi hari ini, dan terima kasih banyak untuk Mas Arbo nih sebagai narasumber kita pada sore hari ini untuk sharing session mengenai tadi motion graphic industry. Oke, karena untuk sharing-sharingnya ini sudah sama Mas Arbo, mungkin enaknya kita habis ini foto bersama dulu kali ya, untuk teman-teman di sini yang mau mengaktifkan kamera bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kameranya. Oke, kalau dari operator sudah ini aktif semua, mohon info ya. Oke, udah siap semua? Aman? Operator? Aman ya? Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi boleh ya? Oke, siap. 1, bebas boleh. 2, 3. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Arbo sekali lagi yang sudah memberikan sharing session kita pada sore hari ini, dan tentunya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman di sini, terutama tadi banyak sekali ya, lumayan pertanyaan yang masuk kita. Dan untuk Mas Arbo, jika ingin meninggalkan Zoom dipersilahkan, tapi kalau mau tetap stay sampai akhir juga boleh. Terima kasih teman-teman ya, sebelum saya meninggalkan Zoom, terima kasih buat teman-teman yang hadir di Zoom ya webinar hari ini ya. Makasih Mas Valdi, Mbak Eva.